Halo semuanya, selamat datang di ulasan kita kali ini. Pernah ngerasa nggak sih kalau hari Jumat itu kerasa punya vibe yang beda banget dibandingin hari Senin atau Rabu? Nah, buat umat Muslim, hari Jumat itu bukan cuma sekedar hari terakhir sekolah sebelum masuk weekend loh, tapi benar-benar hari VIP. Ini tuh ibarat hari raya mingguan yang punya energi super spesial. Oke, mari kita mulai pembahasannya. Sekarang coba deh kalian pikirin sebentar, kenapa sih hari Jumat itu kerasa sangat berbeda dari hari-hari lainnya? Kenapa kita sampai diwajibkan buat kumpul bareng-bareng di masjid setiap minggu, padahal mungkin lagi sibuk-sibuknya mikirin tugas sekolah? Nah ternyata, jawabannya karena Jumat itu ibarat tombol reset raksasa buat jiwa kita. Jadi bukan cuma sekedar gerbang menuju hari libur, tapi momen yang benar-benar krusial untuk merecharge spiritual kita. Biar sholat Jumat kalian gak cuma jadi rutinitas asal gugur kewajiban, kita bakal fokus ke 3 hal terpenting. Pertama, aturan mainnya. Siapa aja sih yang wajib dan gimana tata caranya? Kedua, adab keren ala tamu VIP. Dan yang ketiga, apa sebenarnya untungnya buat kita? Oke, kita masuk ke poin yang pertama ya. Aturan main siapa dan bagaimana. Gini, berdasarkan hadis riwayat Abu Daud, sholat Jumat itu wajib dikerjakan secara berjamaah oleh setiap muslim. Tapi ada pengecualiannya nih untuk 4 golongan, hamba sahaya, perempuan, anak-anak, dan orang sakit. Jadi hukum asalnya memang fardu ain bagi laki-laki muslim yang sudah balik. Tapi tunggu dulu, Islam itu agama yang memudahkan kok. Ada semacam tiket pengecualian khusus. Misalnya, buat kalian yang lagi dalam perjalanan jauh atau musafir, atau pas cuaca di luar lagi ekstrim banget kayak hujan badai, kalian diberikan keringanan untuk tidak ikut sholat Jumat di masjid. Terus, gimana sih pelaksananya di lapangan? Ini nih yang bikin beda sama sholat zuhur biasa. Ada pembagian tugas yang super jelas. Sang khotib itu wajib berdiri tegap, terus dia harus duduk sebentar di antara 2 khutbah, suaranya harus lantang, biar semua kedengaran, dan pastinya wajib suci dari hadas. Nah, tugas kita sebagai jamaah apa dong? Simpel banget, tugas utama kita cuma fokus mendengarkan nasihat dari khotib, baru setelah itu kita ikuti ibadah 2 rakaatnya. Nah, buat rincian langkah sholatnya, setelah khutbah selesai, praktiknya benar-benar persis kayak sholat biasa. Step 1, pastinya niat sholat Jumat. Terus step 2, takbiratul ihram. Dan step 3, langsung deh laksanakan 2 rakaat berjamaah ngikutin imam. Cuma 2 rakaat loh. Makanya, 2 khutbah yang agak panjang sebelumnya itu posisinya sebagai pengganti 2 rakaat yang hilang dari sholat duhur biasa. Lanjut ke bagian kedua kita nih, adab keren jadi tamu VIP. Masa iya sih? Kita mau menghadap sang pencipta di hari paling spesial, tapi persiapannya asal-asalan kayak mau ke warung depan rumah? Nggak dong. Sebelum berangkat, ada rutinitas glow up yang diajarkan langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Step pertama, mandi besar khusus hari Jumat. Step kedua, waktunya grooming, potong kuku dan rapiin diri. Step ketiga, pakai baju terbaik kalian. Sangat disarankan yang warnanya putih, rapi, dan sopan. Dan step terakhir, pakai wangi-wangian secukupnya. Islam itu benar-benar mengedepankan kebersihan ya. Keren banget kan kita disuruh tampil maksimal? Tapi ingat ya, penampilan yang udah kece badai ini harus dibarengi sama etika yang baik juga. Fokus mendengarkan itu hukumnya wajib. Dilarang keras ngobrol apalagi asik main HP saat khotib lagi di mimbar. Kalian tahu nggak? Saking ketatnya aturan ini, kalau teman sebelah kalian lagi berisik ngobrol, terus kalian cuma bilang, "Shh, diam dong." Itu aja udah dikategorikan sebagai tindakan sia-sia. Dan bahayanya, itu bisa ngilangin pahala sholat Jumat kalian secara total. Jadi please banget, silent HP kalian, masukin saku, dan benar-benar fokus. Biar level ibadah kalian makin sempurna, alias dapat nilai A+, perhatiin adab pas di dalam masjid. Usahain banget datang lebih awal. Ada hadis yang bilang orang yang datang paling awal itu pahalanya luar biasa gede, ibarat berkurban seekor unta. Terus jangan melangkahi pundak orang yang udah duduk duluan cuma demi nyari saf depan ya, ini tuh basic manners banget. Nah, ini yang paling menantang buat pelajar. Tahan rasa ngantuk kalian. Sambil nunggu khutbah mulai, lebih baik manfaatin waktunya buat baca surat Al-Kahfi atau berzikir. Oh ya, jangan lupa juga sholat sunat tahiyatul masjid 2 rakaat sebelum kalian duduk. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga. Kenapa ini penting banget? Atau apa sih hikmah dari semua ini? Inilah the ultimate why-nya. Pertama, sholat Jumat itu kan fungsinya sebagai tombol reset mingguan kita. Nah, ini tuh menghapus dosa-dosa kecil yang kita lakuin selama seminggu ke belakang. Kedua, ini ajang yang keren banget buat ningkatin ukhuwah Islamiyah. Kita jadi bisa saling sapa teman sekolah atau ngobrol bentar sama tetangga. Dan yang ketiga, ini adalah pengingat keseimbangan. Pas kalian lagi pusing-pusingnya mikirin PR numpuk atau lagi seru-serunya push rank game, panggilan Jumat nyadarin kita buat pause bentar, istirahat dari urusan duniawi yang bikin penat.
Dan ada satu nilai lagi yang menurutku sangat luar biasa pas kita ada di masjid. Kesetaraan. Di masjid tuh nggak ada ceritanya sistem booking tempat VIP. Nggak peduli kamu anak pejabat, direktur, atau pelajar biasa kayak kita-kita ini, siapapun yang datang duluan berhak duduk di saf paling depan. Semuanya sujud di lantai yang sama, menghadap ke arah yang sama. Momen ini benar-benar ngajarin kita kedisiplinan dan ngebantu banget buat ngebuang jauh-jauh rasa sombong dari diri kita. Jadi setelah kita tadi ngebedah aturan mainnya, adab-adab VIP-nya, sampai ke hikmah besar di baliknya, aku cuma punya satu pertanyaan terakhir buat kalian. Sudah siapkah kamu ngejadiin hari Jumat ini jauh lebih bermakna? Yuk jadikan ulasan kita ini sebagai panduan praktek langsung, bukan cuma sekedar teori hafalan buat ujian sekolah. Coba deh minggu ini datang lebih awal, pakai baju putih terbaik kalian, simpan HP-nya baik-baik, dan rasakan sendiri gimana tombol reset mingguan itu bekerja, meresap menenangkan hati kalian. Terima kasih udah dengerin ulasan ini sampai habis, dan selamat menyiapkan hari Jumat terbaikmu ya.